Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di Nuansa Open Academy bersama saya Abdul Qadir Rokan Ubun. Kali ini kita akan membahas mengenai ilmu hukum. Bicara tentang hukum, nyaris kehidupan kita mulai dari bangun sampai tidur kita berurusan dengan masalah hukum. Tentunya pengetahuan tentang hukum itu penting disampaikan ke khalayak ramai atau disampaikan ke publik. Nah, olehnya itu saya akan kemudian menjelaskan tentang ilmu hukum itu sendiri. Nah, bicara tentang tujuan hukum, ada beberapa pendapat ahli, beberapa pendapat pakar yang memberikan definisi tersendiri atau masing-masing mempunyai opini tersendiri tentang tujuan hukum itu sendiri. Tapi tentunya semuanya sepakat bahwa yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah adanya keteraturan, kemudian melahirkan kesejahteraan, melahirkan kemakmuran untuk masyarakat atau untuk kepada rakyat. Itu secara umum tujuan hukum. Nah, bicara tentang hukum, tentunya harus berlandaskan kepada ada sumber-sumber tentang hukum itu sendiri. Secara teoretik, hukum menurut sumbernya ada 5. Yang pertama, sumber hukum yang pertama adalah undang-undang. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah hukum adat atau yang dikenal dengan kebiasaan. Kemudian yang ketiga yang dikenal dengan traktat. Traktat adalah perjanjian antar bangsa-bangsa. Kemudian yang keempat, sumber hukum yang dikenal dengan jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang dijadikan sebagai sebuah rujukan untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Yang kelima, terakhir, salah satu sumber hukum adalah doktrin. Apa yang dimaksud dengan doktrin? Doktrin adalah pendapat ahli, pendapat pakar hukum, kemudian dirujuk sebagai dasar atau sebagai sumber di hukum itu sendiri. Itulah poin tentang hukum menurut sumbernya. Kemudian juga tentunya hukum ada bentuknya juga. Seperti apa sih sebenarnya bentuk hukum itu sendiri? Secara teoretik ada dua bentuk hukum. Yang pertama adalah hukum tertulis. Apa yang dimaksud dengan hukum tertulis? Hukum tertulis adalah hukum yang secara tekstual itu didapat di undang-undang, kemudian didapat di peraturan pemerintah, didapat di peraturan daerah dan seterusnya. Itu yang pertama untuk konteks hukum menurut bentuknya. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Apa dimaksud dengan hukum tidak tertulis? Secara bentuk, hukum tidak tertulis dikenal juga dengan hukum kebiasaan atau hukum adat. Hukum yang tidak termuat atau tidak termuat dalam bentuk-bentuk teks, tapi dia adalah kebiasaan hidup sehari-hari kita yang kemudian dijadikan sebagai bentuk atau salah satu bentuknya dari hukum itu sendiri. Nah, itu 2 poin tentang hukum menurut bentuknya. Kemudian poin penting lainnya adalah seperti apa sih tempat berlaku hukum itu sendiri. Secara teori hukum ada 2 yang dikenal di bangku perkuliahan atau secara akademik. Ada 2. Yang pertama adalah menurut tempat berlakunya hukum dia berlaku di nasional. Kemudian yang kedua adalah hukum dia berlaku di internasional. Poin berikutnya lagi adalah seperti apa waktu berlakunya hukum itu sendiri. Secara teori, saya ulangi lagi, secara teori ada 3 hukum menurut waktu. Yang pertama dikenal dengan ius constitutum atau lebih dikenal dengan hukum positif. Apa dimaksud dengan ius constitutum atau hukum positif? Yang dimaksud dengan ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini atau dikenal dengan hukum positif atau hukum yang saat ini sementara diberlakukan. Yang kedua, secara waktu ada dikenal dengan ius constituendum. Apa dimaksud dengan ius constituendum? Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan atau hukum yang akan datang. Yang ketiga dikenal dengan hukum alam atau biasa disebut dengan hukum yang berlaku secara universal dimanapun juga. Itu untuk penjelasan tentang menurut waktu pemberlakuan sebuah hukum. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana sebenarnya hukum tersebut bisa untuk dipertahankan. Secara teoretik ada 2. Ada yang dikenal dengan hukum formil, kemudian ada juga yang dikenal dengan hukum material. Apa dimaksud dengan hukum formil?
Hukum formil adalah hukum yang berbicara tentang tata cara. Kemudian hukum material adalah hukum yang berbicara tentang pelaksanaan. Contoh, di konteks hukum pidana, perbuatan pencurian atau kemudian kita mencuri, pasal pencurian 362 itu diatur di hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dimaknai atau kemudian dimaksud dengan hukum formil, hukum yang mengatur tentang tata cara. Kemudian bagaimana pemenjaraan atau kemudian pelaksanaan dari pencurian tadi atau pelaksanaan dari hukuman tadi. Pelaksanaan hukuman tadi kemudian diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP atau KUHP. Itulah yang dimaksud dengan hukum material. Artinya apa? Di pencurian tadi yang saya maksud di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, tata caranya, pelaksanaannya akan diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya apa? Memang itulah yang dimaksud dengan hukum yang formil yang mengatur tentang tata cara, kemudian hukum yang mengatur tentang pelaksanaan atau dikenal dengan hukum acara pidana. Berikutnya lagi, tentunya hukum itu mempunyai sifat. Apa sih sebenarnya sifat dari hukum itu sendiri? Secara teoretik ada dua. Yang pertama adalah hukum itu dia bersifat memaksa. Apa maksudnya memaksa? Ketika Anda melakukan sebuah kejahatan, Anda melakukan pencurian, maka secara hukum Anda dipaksa untuk kemudian dihukum dan Anda akan dipenjara. Itu yang dimaksud dengan sifat memaksa. Yang kedua adalah hukum sifatnya adalah mengatur. Contoh, kalau dalam konteks perjanjian jual beli, kita harus kemudian tunduk atau kita sepakat terhadap hukum yang ada, hukum perdata maksudnya. Artinya segala sesuatu tentang jual beli tadi harus kemudian diatur berdasar kepada undang-undang. Itulah yang kemudian yang dimaksud dengan hukum bersifat mengatur. Kemudian yang terakhir, seperti apa sebenarnya isi dari hukum itu sendiri? Ada dua poin substansial di konteks hukum menurut isinya. Yang pertama adalah hukum menurut isinya ada dikenal dengan hukum privat. Yang kedua adalah ada yang dikenal dengan hukum publik. Apa maksudnya? Berbicara tentang hukum privat, maka berbicara tentang person to person, kemudian badan hukum dengan individu-individu atau dikenal dengan hukum perdata. Artinya apa? Dalam konteks hukum privat, negara tidak masuk mengurusi tentang sebuah hukum privat tersebut. Artinya memang hubungannya hubungan person to person atau badan hukum dengan individu. Kalau hukum publik itu melibatkan alat negara. Contoh, dalam konteks hukum perdata, ketika kita bersidang secara praktik ya, ketika kita bersidang di hukum perdata kasus perjanjian jual beli atau uang prestasi, maka tidak ada jaksa. Jaksa berposisi sebagai mewakili negara. Tapi ketika bersidang di kasus pidana, maka ada negara hadir, alat negara hadir, atau kemudian ada disebut dengan jaksa, dia mewakili negara. Artinya apa? Hukum pidana itu dimaksud dengan hukum publik. Artinya hukum yang kemudian melibatkan alat negara. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan singkat tentang hukum, baik dari segi sumbernya, baik dari menurut bentuknya, baik dari menurut tempat berlakunya, menurut waktu berlakunya, menurut cara mempertahankannya, menurut sifatnya maupun menurut isinya. Oke, pemirsa sekalian, untuk sesi kali ini dirasa cukup. Nantikan sesi berikutnya lagi di Nuansa Open Academy bersama saya Abdul Qadir Wapanubun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.